sedikit. Mau doa dong, ya, mau doa semua. Sedikit. Timnas Indonesia U22 telah resmi terbang ke Thailand untuk mengikuti ajang SEA Games 2025. Pada Jumat, pelatih Indra Syafri memimpin keberangkatan 19 pemain dari Indonesia, sementara 4 pemain diaspora akan menyusul langsung ke lokasi turnamen. Skuad Garuda Muda, yang dipimpin oleh pemain seperti Rafael Struijk dan kolega, berangkat ke Thailand melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Indra Syafri menjelaskan bahwa ada pemisahan jadwal keberangkatan antara pemain yang berbasis di Indonesia dan mereka yang berkarir di luar negeri. Ya, alhamdulillah hari ini bismillah kita berangkat dengan 19 pemain dan nanti lusa akan ada 4 pemain bergabung langsung di ajang main, kata Indra. Kehadiran 4 pemain diaspora ini diharapkan menambah kekuatan signifikan bagi Timnas Indonesia U22. Pelatih asal Sumatera Barat itu memastikan bahwa seluruh persiapan skuadnya sudah matang untuk berjuang di SEA Games Thailand 2025. Ia menjamin para pemain dalam kondisi fisik yang bugar dan siap menjalani program latihan di Thailand. Indra menambahkan bahwa fokus utama para pelatih kini adalah menyiapkan program terbaik di Chiang Mai yang menjadi venue pertandingan fase grup. Oleh sebab itu, semua pelatih akan berusaha menyiapkan program yang baik di Chiang Mai. Pemain baik semua, fit semua. Pungkas pelatih berusia 62 tahun itu. Striker andalan Timnas Indonesia senior Marcelino Ferdinand masuk daftar skuad Garuda Muda yang akan berlaga di SEA Games 2025 Thailand. Pelatih Timnas U23 Indra Syafri resmi mengumumkan daftar 23 pemain yang akan dibawa ke SEA Games 2025 di Thailand. Pengumuman dilakukan pada Kamis dan skuad Garuda Muda dijadwalkan bertolak ke negeri Gajah Putih pada Jumat. Komposisi tim kali ini merupakan perpaduan pemain dari klub-klub Super League serta 4 pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Mauro Zylstra, dan Dion Marks. Ia juga menjelaskan bahwa 8 pemain harus dikembalikan ke klub masing-masing karena regulasi hanya mengizinkan maksimal 23 pemain. Keputusan ini kami ambil setelah evaluasi komprehensif berdasarkan data latihan sejak Oktober hingga November serta penampilan para pemain di Super League. Seluruh proses dilakukan bersama staf pelatih dan tim performance, ujarnya. Dalam SEA Games 2025, Indonesia tergabung di grup C bersama Filipina, Singapura, dan Myanmar. Laga pembuka dijadwalkan berlangsung pada 5 Desember dengan Singapura menjadi lawan pertama. Sebelum bertolak ke Thailand, Timnas U23 menjalani 4 laga uji coba internasional, masing-masing 2 kali melawan India dan Mali. Pertandingan digelar di Stadion Madia Jakarta, serta Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. Proses pencarian pelatih baru Timnas Indonesia memasuki fase penentuan. Sejumlah anggota Exco PSSI mulai bergerak ke Eropa untuk melakukan wawancara langsung dengan para kandidat. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan rangkaian seleksi berlangsung intens, hasil akhirnya ditargetkan keluar dalam pekan ini. 2 anggota Exco berangkat pada hari Rabu malam untuk bergabung dengan Direktur Teknik PSSI, Alexander Squires, yang sudah lebih dulu berada di Eropa. Mereka dijadwalkan menggelar sesi wawancara tatap muka dengan 5 kandidat pelatih yang namanya masih dirahasiakan, termasuk negara tujuan rangkaian pertemuan tersebut. Sumarji menegaskan proses seleksi dilakukan dengan sangat ketat. PSSI telah menyiapkan daftar pertanyaan komprehensif untuk menguji komitmen, visi kerja, serta kesiapan para calon pelatih dalam berkolaborasi dengan staf lokal. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberi sedikit gambaran mengenai profil kandidat terakhir. Dari 5 nama yang masuk daftar, beberapa berasal dari negara dengan tradisi sepak bola kuat seperti Belanda, Inggris, dan Spanyol. Seleksi ini menurut Amali sepenuhnya mengacu pada statuta PSSI yang menegaskan kewenangan Exco dalam menentukan pelatih tim nasional. Di tengah proses seleksi ini, sejumlah nama mulai beredar. Ada Giovanni van Bronckhorst dan Jesus Casas. Namun Sumarji minta publik menahan spekulasi. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan 2 anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI berangkat ke Eropa pada Rabu malam 26 November 2025 untuk menemui calon pelatih Timnas Indonesia. Sebelumnya, kata dia, Direktur Teknik PSSI Alexander Zylstra sudah berangkat lebih dulu pada Selasa. Sumarji tidak menjelaskan ketiganya akan pergi ke negara mana saja selama di Eropa.
Dia enggan mendetilkan seperti apa rencana ketiganya itu bertemu dengan para kandidat pengganti Patrick Kluivert. Menurut dia, anggota Exco hanya akan mengikuti arahan Zylstra soal menjajal pelatih di setiap negara di Eropa. Informasi terakhir yang dibagikan PSSI, mereka menyebut ada 5 calon yang mereka dalami. Dia menjelaskan bahwa PSSI telah menyiapkan sejumlah pertanyaan perihal kesiapan pelatih menangani tim Garuda, hingga syarat kerjasama dengan merekrut asisten pelatih lokal. Hal itu menjadi penekanan setelah pelatih sebelumnya, Kluivert, tidak memiliki asisten pelatih lokal. Kursi pelatih Timnas Indonesia Senior kosong sejak PSSI memecat Patrick Kluivert pada 16 Oktober lalu, tepatnya setelah Garuda dipastikan tersingkir dari babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu didapat setelah kekalahan melawan Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan 4 pemain abroad ikut ke SEA Games 2025. 2 diantaranya termasuk Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Selain mereka berdua, ada juga Mauro Zylstra dan Dion Marques. Saat ini Timnas Indonesia U23 masih menggelar persiapan untuk menyambut SEA Games. Garuda Muda menjalani sesi latihan terakhir sebelum berangkat ke Thailand 2 hari mendatang. Total ada 24 pemain yang ikut berlatih dalam sesi latihan di Stadion Madia, Jakarta, Rabu. Nanti insya Allah dari sini mungkin 19 pemain, tetapi untuk pastinya akan dirilis PSSI. Nanti tergantung Coach Indra Syafri menyampaikan kepada kami, ujarnya. Timnas U23 berencana terbang ke Chiang Mai, Thailand pada Jumat. Sumarji memproyeksikan Timnas Indonesia mulai lengkap di SEA Games 2025 pada 30 November sampai 1 Desember. Ia berharap rencana itu bisa berjalan lancar sehingga skuad Timnas U23 bisa persiapan maksimal. Mudah-mudahan semuanya berjalan. Kami berharap semuanya pada 30 November 2025 sudah bisa bergabung. Kalaupun misalnya ada yang mundur, mungkin pada 1 Desember 2025 paling lambat. Mudah-mudahan bisa bergabung semua, ucap Sumarji. PSSI memastikan akan memanggil 4 pemain abroad ke Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2025 Thailand. Namun baru 3 pemain saja yang sudah aman dan bisa bergabung, sementara 1 sosok lainnya masih diperjuangkan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji. Keempat pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner, Mauro Zylstra, Dion Marques, dan Marcelino Ferdinand. Tapi ya, yang satu masih kami upayakan untuk bisa bersama-sama, ujarnya. Sumarji tak menyebut siapa saja pemain yang sudah pasti bergabung dan 1 pemain yang masih tanda tanya. Akan tetapi, dia berharap keempat pemain tersebut dapat benar-benar bergabung dengan skuad di SEA Games 2025 Taiwan. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan 4 pemain abroad akan datang menyusul skuad Timnas Indonesia U22 yang berangkat lebih dulu pada Jumat mendatang. Kata dia, kedalaman skuad kemungkinan baru akan lengkap pada 30 November atau 1 Desember 2025. Timnas Indonesia U22 akan berkekuatan 23 pemain, dengan 19 nama diantaranya adalah pemain yang berkarir di dalam negeri. Namun, sampai saat ini, PSSI belum merilis secara resmi daftar pemain yang akan menjadi bagian dari skuad Garuda di SEA Games 2025. Berstatus sebagai juara bertahan, Timnas Indonesia U22 tergabung dalam grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Skuad Garuda Muda akan memulai perjuangannya dengan melawan Singapura pada 5 Desember 2025. Timnas Indonesia U23 yang diproyeksikan tampil di SEA Games 2025 dijadwalkan bertolak Thailand pada Jumat besok. Kepastian keberangkatan rombongan Garuda Muda disampaikan manajer Timnas U23 Sumarji di sela-sela sesi latihan terakhir tim di Stadion Madia, Jakarta, Rabu. Rombongan pemain langsung bertolak ke Chiang Mai yang akan menjadi lokasi pertandingan sepak bola di SEA Games 2025. Sumarji menyebut sudah memberangkatkan tim pendahulu pada Rabu untuk mempersiapkan kebutuhan seluruh rombongan pemain Timnas U23. Pria yang juga menjabat Ketua Badan Tim Nasional itu juga mengungkapkan sudah mendaftarkan 23 pemain. Dalam waktu dekat, nama-nama pemain akan diumumkan ke publik. Indonesia menghuni grup C di SEA Games 2025 bersama dengan Singapura, Filipina, dan Myanmar. Timnas U23 akan memulai perjuangannya dengan melawan Singapura pada 5 Desember, bertemu Filipina pada 8 Desember, dan terakhir bermain menghadapi Myanmar pada 12 Desember. Pelatih Timnas Indonesia yang baru bakal melalui seleksi super ketat setelah Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, memastikan PSSI sudah menyiapkan segudang pertanyaan khusus sebelum menentukan juru taktik anyar skuad Garuda.